hati-hatilah membeli Yamaha NMAX tipe ABS ya. Jadi di sini mending kita menawar sadis daripada kita disadisin betulin motor yang udah terlanjur kita belikan. Dari ABS ke non ABS itu umumnya itu biayanya sekitar 1,1 sampai 1,3 juta ya. Harus wise ya, harus bijaksana ya. Apakah motor itu mau dijual kembali ataukah mau dipakai lagi ya, atau mau dipakai kerja misalkan untuk aktivitas Gojek, Grab dan lain-lain. Halo sahabat Panji, selamat datang kembali di channel kami Panji Bapak NGgo. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai Yamaha NMAX ya. Jadi ini pengalaman saya membeli Yamaha NMAX tahun 2016 ABS. Jadi saya membeli Yamaha NMAX tahun 2016 ABS ya, seminggu yang lalu ya, dengan harga 17.500.000. Oke, which is pasarannya itu masih sekitar 18 sampai 19 atau bahkan ada yang sampai 16 ya. Jadi saya ingin bercerita membagi pengalaman saya apabila rekan-rekan semua yang lagi kepingin banget dengan Yamaha NMAX ya, hati-hatilah membeli Yamaha NMAX tipe ABS ya. Jadi di sini mending kita menawar sadis daripada kita disadisin betulin motor yang udah terlanjur kita beli. Karena namanya motor bekas itu kan pasti akan ada perbaikan di mana-mana. Oke. Jadi saran saya mending menawar sadis untuk yang tipe ABS ya. Terserahlah yang jualan mau tersinggung atau apa, terserah, daripada kita nanti sakit hati harus benerin motor yang udah kita beli, terutama modul ABS-nya ya. Which is harganya modul ABS itu saya nanya kemarin di dealer resmi Yamaha, itu harganya kurang lebih 5,6 ya, 5,6 juta. Oke, itu modul ABS-nya aja ya. Setelah saya browsing, ternyata memang modul ABS Yamaha NMAX ini selalu bermasalah. Ini masalah umum ya, masalah umum. Jadi seal minyak remnya itu sering bocor, sehingga minyak remnya itu memenuhi tempat modul itu tersimpan, which is itu nggak ada rongganya untuk oli minyak rem terbuang. Jadi dia akan tergenang di situ dan akan menyebabkan modul atau sirkuit dalam modul ABS itu terbakar, which is kalau benerin mahal sekali ya. Dan solusinya ada dua, kita mau firm betulin ABS-nya tersebut atau ganti ke non ABS ya. Which is untuk perbaikan dari ABS ke non ABS itu umumnya itu biayanya sekitar 1,1 sampai 1,3 juta ya. Jadi rekan-rekan yang membeli Yamaha NMAX non ABS berhati-hatilah ya. Jadi kalau misalkan ini saran aja, kalau misalkan kita pengen pakai lagi ya, kita pengen, karena kita ngidam, kita ngebet banget ya, kepingin Yamaha NMAX ABS dan beli harga bekas ya, itu kalau kita lihat di online, kita lihat dulu nih pasarannya, kita ambil yang termurah aja lah, 16 juta misalkan ya, 16 juta. Nah, kalau teman-teman rekan-rekan semua ingin pingin fitur ABS-nya ini kita pakai, karena fitur ABS ini sangat safety sekali, karena mencegah motor itu kalau pengereman mendadak itu motor tidak ngepot ya, tidak slip ya. Jadi kalau ingin membetulkan lagi harus dihitung-hitung lagi ya. Jadi kalau saran saya, kalau pengen beli Yamaha ABS
tawar aja sadis di harga 14 juta atau 14,5 untuk tahun 2016 ya, atau 2015 tergantung kondisinya ya. Jadi kalau memang mulus banget, tolong fitur yang satu ini pertimbangkan ya, kurang lebih Anda akan mengeluarkan dana sekitar 5,6 juta. Oke. Jadi kalau misalkan mau mulus, bodinya mesinnya oke ya, tawar aja sadis, dikurangin aja. Jadi kalau misalkan harga pasarannya 16 sampai 16,5 ya udah kurangin aja 5 juta ya. Atau mungkin kalau kasihan sama yang jual ya sudahlah 13 14 tawar ya. Karena membetulkan itu pertimbangkan biaya untuk membetulkan itu. Oke. Lalu kalau misalkan Anda sudah membeli ya, lalu ABS-nya, modul ABS-nya diganti. Oh, jangan beli di online. Kenapa? Di online memang murah. Tawarannya hanya 1,2, 1,5 ya, katanya sih ori. Cuman saya tidak berani jamin di sini ya. Karena harga originalnya aja sudah di angka 5 juta. Kalau ada yang jual di harga 1,2 ya terserah, berhati-hatilah. Itu adalah gambling. Bisa jadi itu dipakai, bisa jadi itu nggak bisa dipakai ya. Jadi kita harus wise di sini. Kita anggap aja kita beli yang langsung di dealer resmi ya, which is sekali pakai, kalau rusak ya itu tanggung jawabnya dealer. Tapi kalau kita beli online, kalau rusak ya tinggal banting aja tuh modul ABS. Karena itu harganya nggak murah, 1,2 memang murah, tapi ketika tidak bisa dipakai runyam jadinya ya. Jadi kalau kita hitung-hitungan, kita beli harga 14,5 ya, atau harga 14 juta, kita ingin mengaktifkan ABS-nya lagi, itu sudah menghabiskan dana sekitar 19 juta sendiri ya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum pengalaman dan belum tahu ya, modul ABS Yamaha NMAX tipe ABS ini sangat amat berbahaya, menguras isi kantong Anda. Jadi berhati-hatilah di sini. Oke, kita akan lihat di slide nanti ya. Kira-kira apa aja sih Yamaha NMAX ini yang rawan kerusakan. Oke, simak di slide berikut ini. Jadi kalau kita lihat di slide ini ya. Nah, ini ada Yamaha NMAX 2016 yang kemarin saya ya. Warnanya seperti inilah ya. Headgun ya. Jadi part Yamaha NMAX ABS yang rawan rusak adalah modul ABS ya. Harga modul ABS ini di bank resmi 5,6 juta. Ini dan fix saya tanyakan di bank resmi Yamaha ya. Kerusakan umum ini disebabkan karena kebocoran soal minyak rem ya. Jadi ini minyak remnya ya. Seperti tampilan di sini, letaknya adalah di sini ya. Ini adalah letaknya ya. Lalu ini adalah bentuk modul ABS-nya, dan ini adalah akibat kerusakan modul atau sirkuitnya ya, posisinya ini yang terendam oleh minyak rem ya. Jadi kalau rekan-rekan sudah memperbaikinya ya, usahakan dibor hati-hati nanti ya, dibor di ujung sininya ya, di ujung modulnya sini, sebelah sini ya, tapi jangan lupa dikasih selang sedikit ya, supaya nanti debu atau cairan nggak masuk lewat situ ya. Jadi usahakan dikasih selang drainase kecil, tapi ngebornya harus hati-hati ya. Nah, lalu supaya apa? Supaya ketika kita sudah mengeluarkan biaya mahal, tapi kan ingin ABS kita panjang umur ya, awet, maka jangan lupa di sini dikasih selang kecil untuk drainase minyak rem yang bocor ya, seal minyak remnya yang bocor. Nah, jadi di sini ini adalah opsi pertama kalau rekan-rekan ingin memperbaiki ya. Ya dihitung aja, kalau misalkan kita beli di harga 14 juta atau 14,5 nawar wasit ya, biaya perbaikan 5,6
total untuk modulnya aja sudah kita menghabiskan dana total beli sama perbaikan sekitar 19.500.000 atau sampai 20 juta something ya. Oke, ini masih modul. Lalu ini solusi kedua, ganti modul ABS rusak ke non ABS. Jadi yang perlu dilakukan adalah di sini kita membeli selang hidrolik depan belakang ya, dan ECU ya, ECU ya. Jadi memang harus diganti ya. Jadi modul ABS ini kalau kita biarkan rusak jalan ya. Tapi diagnosa awalnya kita lihat kalau melotot terus lampu ABS-nya di speedometer itu sudah ada tanda kerusakan. Tapi ingat, bisa kerusakan ringan, bisa kerusakan berat karena modul. Kalau kerusakan ringan itu bisa terjadi karena mungkin speed sensornya bermasalah, ya, atau piringan speed sensornya, ya, tinggal dibersihkan aja. Atau mungkin dia hanya kerendam sedikit, jadi dibuka, harus berani buka modulnya. Dan dikeluarkan minyak remnya kalau masih sedikit. Jadi ini untung-untungan ya diagnosanya. Makanya kalau walaupun orangnya bilang ABS-nya oke, tapi saya nggak jamin ya, tidak jamin. Karena apa? ABS itu hanya rusak katanya orang dealer ketika kena benturan keras ya. Mungkin bisa terjadi karena jalan yang kita lalui itu jalannya itu rusak ya, sehingga terjadi banyak benturan, itu bisa merusakkan sistematis ya. Lalu bisa juga terjadi karena ya. Jadi ABS ini kalau kita beli di awal kita lihat kalau melotot terus sudah tanda ABS rusak. Ada dua gambling bisa dibenarkan, bisa enggak ya. Anggap aja asumsi bisa nggak bisa dibenarkan, berarti harus ganti modul ya, ganti modul. Tapi kalau udah terlanjur beli, mau beli modul ABS yang terlalu mahal, aja kena ABS. Iya, ini kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,1. Itu pengalaman saya. Jadi itu bisa langsung diganti ke situ. Jadi ganti selang kabel sama ECU. Oke. Lalu sensor speed. Berhati-hatilah di sini ya. Di sini sensor speednya ada di sini. Ini sensor speednya. Berhati-hatilah karena apa? Jika ini ada semacam ini kan magnet ya, ujungnya itu magnet. Jadi bisa jadi ketika dia banyak pasir-pasir atau apa yang namanya juga mempengaruhi kinerja. Bisa nggak baca speed ya. Bisa biasanya nyala terus, tapi mostly ini nggak baca speed. Hati-hatilah kalau sampai kompel atau mungkin kita nggak sengaja ngamplas ya, padahal mesinnya cuma dilap aja, nggak pakai tisu, nggak pakai kain majun ya, itu udah beres full ya. Nah ini adalah harganya sekitar 800.000 itu kalau satu yang depan aja. Kalau yang belakang berarti kali 2 1,5. Oke. Jadi saya hanya membahas dua part ini saja ya. Selain yang lainnya belum sensitivity-nya, kalau memang detek-detek di RPM rendah ya, itu kurang lebih karena kan build-nya katanya yang jelas kurang lebih saja ya, umum kampung sekitar 250.000 tambahin intinya juga ya. Belum lagi yang udah umur 5 tahun mesinnya. Jadi kadang jangan tertipu juga Anda dengan kilometer yang rendah. Karena apa? Ketika speed sensornya nggak main, kilometernya pun nggak akan jalan. Jadi kelihatannya kebaca rendah, walaupun dia usianya sudah 5 tahun ya. Kilometernya rendah, usianya sudah 5 tahun, hati-hati. Bukan berarti motor ini motor simpenan, pakai terus tapi nggak jalan ya. Jadi itu berarti adalah mesinnya dengerin. Bloknya kalau usaha Anda harus mengeluarkan dana sekitar 1,5 ya. Itu sama masanya mungkin. Karena mungkin harga bloknya sekitar 900 ribuan sama insekernya full set ya. Tapi nggak tahu nanti ada kerusakan yang lain-lainnya, bearing dan sebagainya, I don't know exactly ya. Jadi itu saja dari saya ya. Oke, jadi itulah sharing pengalaman ya mengenai membeli Yamaha NMAX bekas ya.
Jadi kita harus wise ya, harus bijaksana ya. Apakah motor itu mau dijual kembali ataukah mau dipakai lagi ya, atau mau dipakai kerja misalkan untuk aktivitas Gojek, Grab dan lain sebagainya ya. Kita harus wise ya, apakah ini adalah motor yang tepat ya peruntukannya. Kalau memang dipakai sendiri dan Anda merasa memang punya dana lebih ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan di mana part-partnya untuk Yamaha NMAX ini memang seperti kita ketahui mahal ya. Jadi tolong wise untuk peruntukannya apa ya. Kalau memang dipakai sendiri hanya sekedar hobi, monggo silahkan asalkan dananya memang ada. Tapi kalau untuk dijual lagi, dipikir kembali ya cara menawarnya dan sebagainya. Kalau dipakai kerja untuk Grab dan sebagainya, saya rasa ini adalah bukan pilihan yang tepat menurut saya ya, karena maintenance-nya mahal dan bensinnya pun saya rasa juga cukup boros dibanding dengan Honda Beat, Vario ataupun Yamaha yang lainnya yang double core dengan cc yang lebih kecil ya. Jadi semua pilihan tergantung Anda. Semoga konten dari Panci Otomotif ini, Panci Channel ini bisa memberikan wawasan dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Apabila ada yang saat ini menginginkan Yamaha NMAX, tapi karena untuk beli barunya mungkin berpikir dananya masih belum cukup dan memutuskan untuk membeli Yamaha NMAX bekas, maka semoga konten Panci Channel kali ini bisa memberikan wawasan yang bermanfaat. Just sampai jumpa di konten kami berikutnya.